Halo kawan ATM, selamat bertemu kembali ya di channel kesayangan kalian ini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan gak kurang satu apapun. Baik, masih di bahasan Denji Sentai Mega Rangers. Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Kenta baru aja dicari paman Kubo. Terpaksa temen-temennya berbohong. Dia ke WC, jangan bohong. Dan ketahuan kalau dia lagi main game. Namun, telepon dari Paman Kubo ditutupnya. Risik aja, Paman Kubo memberitahu, jangan main game aja, kerja sama tim itu penting. Ya, biarpun dia sedikit tengil, tapi soal melawan monster, dia paling duluan maju. Pengen praktekin hasil latihan game tadi, Yugande menantang Mega Rangers bertarung di suatu tempat. Apa mereka berani? Yugande janji pada bosnya, Dr. Hinelar, akan mengalahkan Mega Ranger dengan cara memisahkan mereka berlima. Itu kuncinya. Pasca Dr. Hinelar dimarahi Raja Jabius I oleh sebab belum bisa menguasai bumi. Mega Red terpancing dengan ajakan Yugande. Dia paling demen menghajar monster Nejire. Sampai-sampai larangan teman-temannya nggak digubris. Pada dimensi lain yang khusus dibuat Yugande, mereka berjumpa. Maka pertarungan dua komandan pun berlangsung. Mega Red hampir kalah. Yugande amat jago bila bertarung 1 lawan 1. Berkali-kali kepalanya copot, bisa balik lagi. Mega Yellow cari tahu di mana keberadaan mereka bertarung. Setelah itu, dimensi buatan Yugande dihancurkan. Barulah mereka bisa masuk. Pas banget di detik-detik Mega Red akan dipenggal, Mega Black datang. Sayangnya, ia lengah dan terkena hantaman Yugande. Kasian banget. Untuk ini, teman-teman Mega Rangers menyingkir dahulu. Di rumah sakit, Kenta masih nggak menyadari kesalahannya. Ngomong apaan lo? Dia kata masih sanggup menghadapi Yugande. Kuichiro mengingatkannya, bila ia membandel, nggak mau kerja sama tim, ia akan mengalami seperti dirinya. Kenta tetap keras kepala. Ia langsung pergi mencari Yugande. Syukurnya, ia sempat merenungkan kata-kata teman-temannya. Bahkan, Miku nggak mau berteman lagi dengannya. Tak lama, Dr. Kubota meneleponnya. Dengan lemah lembut ia cerita, dulu ia punya teman sama jenius. Samijima namanya. Nama asli Dr. Hinelar. Suatu saat, Samijima menemukan sebuah dimensi. Ia yakin itu ada. Ia nggak peduli dengan peringatan temannya, Kubota. Akhirnya ia pergi. Tak tahu kemana. Inti ceritanya, nggak mau mendengarkan pendapat teman, sehingga membinasakan dirinya. Kenta bisa menerima pemahaman Paman Kubo. Sayangnya, begitu ada serangan datang dari Yugande, ia tak ingin melibatkan Kuichiro yang tengah sakit. Ia sadar, tim sangat perlu. Tapi Kuichiro sakit. Ia nekat aja akan menghajar Yugande sendiri lagi. Maaf paman, Yugande datang sebagai raksasa. Hampir saja Kenta terinjak. Yugande nggak peduli dibilang pengecut. Yang penting Mega Red harus KO. Lagi-lagi ia terselamatkan dengan tembakan temannya. Bahkan di luar dugaan, Mega Black ikut hadir meski sempoyongan karena mereka adalah satu tim. Oke, lanjutkan. Raksasa lawan raksasa. Hah? Dia bisa mengcopy paste dirinya. Oh, bukan sebuah kesulitan. Lewat kamera Mega Yellow, ketahuan mana yang asli dan yeay, game over. Mega Rangers win. Mereka menang Pak Bos. Dr. Hinelar memproses perbaikan tubuh Yugande yang hancur. Maka dengan tubuh barunya, ia merasa lebih fit dan minta izin melawan Mega kembali. Menurut Dr. Hinelar, walaupun tubuhnya telah terinstal dengan kekuatan yang maha dahsyat, tapi masih butuh beberapa waktu agar lebih matang. Shiburena, tangan kanan Hinelar, telah mempersiapkan Komori Nejire, monster kelelawar siap melawan Mega Ranger selanjutnya. Dan di suatu hari, nggak sengaja Chisato melihat seorang siswa SMA mengejar bocah. Ternyata ia hendak mengambil CD dari anak tersebut. Kemudian CD tadi berhasil direbut Chisato. Kenta nggak suka teman SMP-nya itu dibilang pencuri. Ia anak yang baik kok. Ini pasti ada yang mengatur, tapi siapa? Mereka akan selidiki bersama. Di tempat lain, Shiburena sedang mempersiapkan eksperimen baru. Bila berhasil, maka lewat suara kejahatan dalam CD anak-anak itu, mereka semua akan terinfeksi, lalu berbuat anarkis. Wow, sungguh menyenangkan. Seterusnya, mereka tinggal diatur sesuai irama Nejire. Lanjutkan. Shiburena berubah jadi wanita cantik. Ia dan Komori mulai menebar isi CD dengan suara amukan.
cerita mulai jelas. Manakala Saeko menceritakan, sebetulnya dia bukan bermaksud mencuri. Dan emang terbukti, ketika Kui-chan mendengarkan isi CD itu, spontan ia jadi beringas dan bertindak agresif. Demikianlah yang terjadi dengan Yuki, teman Saeko. Ia ditangkap polisi oleh sebab berbuat anarkis. Semua itu disebabkan mendengar isi CD. Makanya, Saeko bermaksud mengambil semua CD berlogo kelelawar. Sayangnya, ia tak punya uang banyak, jadi terpaksa dengan cara ilegal, agar CD kelelawar bisa lenyap dari pasaran. Perbuatan Saeko ternyata sudah diketahui Shiborena. Lantas, ia perintahkan Komori mencegatnya. Mega Ranger yang sudah mengetahui duduk persoalannya, bertanya pada Kenta, "Di mana Saeko?" "Di atas sendirian." "Ya ampun, dia dalam bahaya." "Hah?" Mereka pun bergegas mencari Saeko. Ternyata, Saeko telah dikuasai pikirannya oleh Komori. Ia bahkan hendak menusuk lehernya sendiri. Beruntung, Chisato datang di saat yang pas. Ia balik mencekik Chisato. Baru aman setelah telinganya diperdengarkan suara. Ia tersadar dan bingung. Sekarang sebaliknya Chisato yang merasa sakit pendengarannya. Tak lama Mega Red datang. Syukurlah, sementara waktu Saeko diamankan dahulu, sedangkan Komori kabur, nggak sanggup melawan Mega Rangers. Saeko bertanya, "Apa yang tadi sesungguhnya Mega Rangers?" Bukannya mereka adanya dalam game. Ia nggak melihat Mega Yellow, padahal ia suka memainkan peran Mega Yellow. "Bentar ya, tak panggilin." "Wow, kerennya." Tapi teman Mega sedikit kewalahan melawan Komori. Datanglah Mega Yellow dan Saeko melihat dia bertarung. "Beri dia ketapel." Yes, menang. Tapi Komori belum kalah. Ia memasukkan gelombang suara pada galaksi Mega pula. Oh no. Di tempat lain, Saeko ingat perkataan Chisato. Bila ada gelombang suara, maka kenakan headphone. Tapi bagaimana dengan Mega Rangers? Mereka kesakitan oleh gelombang suara itu. Saeko pun bertindak. Lewat pengeras suara di mobil itu, gelombang suara dari Komori bisa dikalahkan. Yes, berhasil. Oh, Komori hendak menangkapnya. Maka datang singa kuning menghantam tangan Komori. Galaksi Mega telah pulih dan ini buat ulangmu. Yes, sukses. Makasih Saeko. By the way, kamu kan kenal sama Mega Yellow. Kasih tahu dia ya, aku fans berat dia. Oke. Kenta datang menyatakan Mega Red lebih keren. Bukan tipenya. Oh no. Mau buktiin? Sudah. Info dari Dr. Kubo, telah terjadi beberapa insiden dan tindak kekerasan. Tidak saja di Jepang, tapi di seluruh dunia. Dan serentak, terpantau seorang perempuan bersuling, hadir di setiap kejadian. Apa dia penyebabnya? Sun kaget. Itu kan wanita yang pernah bermain suling dengannya tempo hari. Semula, ia seperti wanita lembut dan baik. Tapi faktanya, dengan sulingnya, semua yang mendengar terobsesi, berlaku kasar. Berakibat terjadi tabrakan beruntun, yang menewaskan banyak nyawa. Dan dalam dibalik semua ini, terlihat Komori di puncak gedung. Apa dia masih sehat? Demi membela Mega Rangers, wanita bersuling beradu suara supersonik. Sayang, pada akhirnya ia kalah. Sun sudah melarangnya, namun ia tetap melawan. Dan kenyataan lebih pedih lagi, ia mengorbankan dirinya. Oh no. Sun benar-benar terpukul. Pagi ini, teman Mega Rangers ketipu dengan tingkah Chisato yang rada aneh. Ia bikin kue ultah. Kira-kira buat siapa ya? Makanya teman Mega Rangers mengikutinya. Setelah ketemu, ternyata ia menjumpai seorang bocil. Tak kira pacarnya. Dan ada yang aneh, di dada Ruri-chan terselip bunga mawar. Pemberian suster cantik. Dan faktanya, semua anak yang ada bunga mawar di sakunya jadi seperti kerbau ketusuk hidungnya. Nurut aja. Hal ini tentu saja mencurigakan bagi Chisato.
Pantesan kue ultah pemberiannya tercampak di lantai. Ternyata Oni-chan ada di antara rombongan anak-anak dalam gereja. Dan parahnya lagi, mereka semua yang meminum air mawar merah akan berubah jadi cacing bara Nejire. Gawat, Chisato akan menolong Ruri-chan sebelum ia meminum air itu. Ruri-chan oleh sebab memikirkan Chisato, ia luput dari terapi iblis mawar merah, lalu lari. Chisato bisa masuk, namun Ruri-chan sudah nggak ada. Sementara itu, Shiborena mendapat akal. Ia menyamar jadi Chisato, lalu menjumpai Ruri dan menyerahkan kue ultah. Tentu saja Ruri nggak curiga padanya. Beruntung Chisato datang, jadi ia belum sempat lagi meminumnya. Sebagai orang bumi, tentu ia nggak kuat melawan Shiborena. Dan Chisato pun diikat bergantungan. Akhirnya Ruri-chan dijadikan pohon mawar pula. Sementara itu, di tempat lain 4 Mega Rangers bertarung melawan bara Nejire. Chisato sedikit kesulitan menghadapi Shiborena. Meski ia sudah bisa berubah, syukur aja Yellow Rangers berhasil menemukan cara mengatasi Shiborena. Dengan kalahnya dia, otomatis bara Neji juga KO. Seperti biasa, Kenta berlari ria mengejar kelas. Dengan rasa bersalah, ia angkat tangan. Yeay, malah sambitan yang didapat. Loh, ada apa sih? Ternyata Pak Oiwa juga lebih lambat. Syukur. Ini guru emang kelewat ya. Setelah disusul Kuichiro, baru dia pergi mengajar. Enaknya guru ini nggak suka ribet-ribet. Sesekali ia mengajak muridnya belajar di luar ruang kelas aja, supaya fresh. Nah, di saat nggak sengaja, teman-teman Mega Rangers melihat meteorit jatuh. Setelah disusul, ternyata disertai monster Nejire juga. Ia ketipu, dikiranya Mega Rangers dengan sekali hantam aja KO. Nggak taunya, dalam perebutan batu meteorit, batu tadi didapat oleh Pak Oiwa. Dan menurut Dr. Kubo, itu bukan batu meteorit biasa, melainkan tubuh energi yang mengandung kekuatan besar. Bila didapat Nejire, bisa berbahaya. Pak Oiwa pun sampai pusing. Ia nggak ngerti batu apa ini. Luar biasa, harus dibawa ke ilmuwan. Sementara itu, Kuichiro merasa ia nggak bisa sinkron antara belajar dan penjaga bumi. Nilainya anjlok. Lalu, tanpa mereka sadari, ketika Pak Oiwa mencerita gimana ia dahulu pernah gagal dalam belajar, monster cerucut datang lagi, kemudian membawa Pak Oiwa masuk ke dalam bumi. Kuichiro mengikuti. Setelah berubah jadi Mega Rangers, ia menerjang monster cecurut. Tujuannya menculik Pak Oiwa cuma mau batu itu. Oh, kalau begitu, batu itu ada pada Pak Oiwa. Demi keamanan batu tersebut, Pak Oiwa menelannya. Sejurus kemudian, mereka berdua berhasil ditawan monster cecurut. Di sini nggak disadari Pak Oiwa kalau Mega Rangers ini adalah muridnya, Kuichiro, yang depresi gara-gara satu masalah sampai mau berhenti sekolah. Dan Mega Black pun mirip, karena nggak bisa menghubungi temannya, udah menyerah kalah. Ia pun menyemangatinya. Pak Oiwa akan dibelah guna mengambil batu meteorit. Kuichiro harus bisa membantu. Ia ingat terus kata-kata Pak Oiwa, selama ia tidak menyerah, pasti bisa. Tiba-tiba, ia punya kekuatan besar, dan antena pengganggu sinyal pun ikutan meledak. Dengan demikian, Mega Black udah bisa menghubungi teman-temannya. Aksi pembebasan pun dimulai. Pak Oiwa berhasil dibebaskan. Seterusnya, penghukuman monster cerucut. Game over. Mega Rangers win. Ada satu hal aneh yang belum diketahui cowok-cowok Mega Rangers tentang pengajar praktek dari kampus, Bu Saitomo. Semula ia jadi idola baru di kelas 3A. Jadi rebutan Kuichiro, Sun, apalagi Kenta. Pada pengen pinter semua. Tapi ketika Sun bertanya tentang program yang dibuat Lab Tanaka, yakni tentang penggunaan DNA untuk membuat kehidupan baru, raut wajahnya yang ceria langsung berubah. Ia pergi. Loh, ada apa ya? Lo sih, Dan berita DNA ini udah bocor sampai ke Dr. Hinelar. Lantas, ia mengutus Shiborena buat menyelidikinya. Kelak, bila benar, akan diambil sebagai pembentuk monster Nejire dari manusia sendiri. Waduh, gawat dong. Bu Saitomo dicegat Shiborena. Ia meminta dokumen tentang DNA kehidupan baru. Ia menolak. Untung tak lama, teman-teman Mega Rangers datang.
Dan menurut Dr. Kubo, program DNA ini dirancang Profesor Tanaka, guru Saitomo, kelak bisa bertahan hidup di ruang angkasa. Hanya saja rencana ini gagal. Profesor sendiri bunuh diri, tapi IC chip DNA hilang. Hah? Ada indikasi yang menyimpan IC chip DNA adalah Saitomo Muyoko. Sebab tunangan Profesor Tanaka. Oh, jelas sekarang mengapa si Borena mengincar dirinya. Nona Saitomo dalam bahaya. Kenta langsung OTW. Ia suka bertindak sendiri, padahal teman-temannya mau ikutan. Tiba-tiba ada pesan dari Profesor Tanaka menanyakan IC chip. Waduh, tentu Saitomo kaget. Ia bergegas ke kampus. Kenta mengikutinya. Di dalam ruang lab, memang Profesor hadir nyata. Sampai Saitomo terkecoh, lalu menuruti permintaan Profesor. Menyerahkan IC chip. Katanya ada orang yang bisa meneruskan program itu. Tapi tidak dengan Kenta. Ia nggak yakin itu Profesor Tanaka. Dan ternyata memang benar. Dia adalah si Borena. Oh no. Seterusnya, di tempat lain, si Borena mulai mengadakan eksperimen IC chip temuan Profesor Tanaka. Maka muncul makhluk berbentuk kehidupan terkuat. Makanannya energi listrik. Ia akan menghancurkan manusia oleh ciptaan manusia. Sebelum ia merajalela, Mega Red muncul. Namun ia nggak kuat bila sendirian. Belum lagi Ugenda muncul. Ia udah amat haus, ingin menghajar Mega Rangers. Syukurlah tak lama teman Mega Rangers pun datang membebasin Mega Red. Kalau enggak, bisa lemes dia minum air selokan. Akhirnya Ugenda terbang terbakar lagi. Selanjutnya membereskan makhluk terkuat. Tengah tegang-tegangnya pertarungan Mega PS makhluk terkuat, tiba-tiba Bu Saitomo muncul. Oh my god, cari apa wanita ini? Mega Rangers melarangnya, namun ia terus maju dan... Tapi ada baiknya juga ia datang, ingin memberitahu titik lemah makhluk itu, yakni tembak antenanya. Oh, dia malah membesar. Mega Rangers harus memanggil Galaksi Mega. Akhirnya, ia tamat di ujung Mega Saber. Go! Mega Rangers win! Perpisahan dengan Bu Saitomo terjadi. Kenta dapat hadiah spesial tuh dari Bu Saitomo. Oh no! Mega wanita pada berteriak. Bersambung ya, Nek?